Halo teman-teman, selamat datang di Krui, sebuah surga tersembunyi di pantai barat Sumatera. Dikenal dengan aspalnya yang mulus, perjalanan di sepanjang jalan menuju Krui adalah pengalaman yang menyenangkan. Bukan hanya karena aspal, melainkan pemandangan-pemandangan indah yang baru kita jumpai, atau mungkin nggak bisa kita jumpai di Pulau Jawa. Krui menjadi tempat transit kami untuk melanjutkan perjalanan pada esok harinya. Dan sekarang, setelah kami selesai untuk prepare, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju Bengkulu. Jarak yang akan kami tempuh dari Krui menuju Bengkulu kurang lebih 7 jam atau kurang lebih 323 km. Perjalanan kami mulai pada pukul 12 siang. Memang sih agak kesiangan, cuma perjalanan sebelumnya yang kami tempuh dari Jakarta sampai Krui menjadi salah satu perjalanan yang mungkin akan menjadi perjalanan yang sangat melelahkan. Setelah istirahat sejenak, sekarang saatnya kita melakukan jalanan yang mulus yang membentang sepanjang jalan dengan pemandangan hutan yang lebat dan pantai yang pastinya indah. Oh ya, berhubung kami belum mengisi bensin di kota Krui karena ada salah satu pom bensin itu rame banget dan kami nggak bisa untuk nunggu selama itu. Kami memutuskan untuk terus lanjut walaupun bensin kami indikatornya sudah nyala. Sebenarnya kami juga cukup was-was karena banyak orang-orang bilang kalau pom bensin itu hanya ada di kota-kota, dan kami terus memaksakan untuk terus lanjut berjalan. Untungnya masih banyak nih pom bensin kecil yang ada di warung. Oh iya, kami juga ingin menginformasikan bahwa jangan takut untuk melakukan lintas Sumatera, karena sepanjang jalan kami banyak menemui pom bensin kecil atau biasa disebut pertashop nih. Jadi tadi pas di kota nggak ada pom bensin, ada tapi lagi ngisi ulang, jadi lama banget. Pas masuk jalan keluar kota Krui itu langsung hutan-hutan kayak gini tadi tuh. Akhirnya kita ngisi bensin. Lanjut isi bensin, kami mulai perjalanan kami kembali. Ini dia nih yang bikin perjalanan kita makin lama untuk sampai. Bagaimana tidak, pemandangan pantai yang selalu memanjakan mata di setiap perjalanan ditemani dengan aspal yang mulus di sepanjang jalan lintas barat membuat kami memutuskan untuk banyak berhenti. Tujuannya untuk menikmati setiap keindahan di tepi barat Sumatera. Ya, inilah penyakit kami. Jalan sebentar, berhentinya lama. Buat temen yang lewat pesisir barat, pasti ngerasain juga nih apa yang kami rasakan. Mari kita lihat indahnya pesisir barat dari atas langit. Let's go. Setelah kita menikmati keindahan alam yang ada di pesisir barat, nggak lupa memanfaatkan waktu untuk segera sarapan. Buat teman-teman yang lewat lintas barat, jangan lupa untuk mampir ya ke sini, karena makanannya itu murah dan pecelnya enak banget. Ada poin menarik yang kami dapatkan. Seperti yang teman-teman lihat, kami berada persis di samping pantai. Logikanya, air yang digunakan masyarakat sekitar pasti air payau. Namun tidak. Di pesisir barat ini merupakan Bukit Barisan, dan Bukit Barisan ini selalu memberikan air bersih bagi masyarakat. Malah katanya air yang langsung turun dari Bukit Barisan bisa langsung untuk dikonsumsi. Oke, melihat pemandangan selesai, makan pun juga selesai, langsung aja kita lanjutkan perjalanan. Dan gak lupa nih untuk isi di pom bensin. Jangan lupa kalau isi gak usah milih-milih, langsung aja isi full agar perjalanan bisa jadi lebih tenang. Oke, lanjut kita melanjutkan perjalanan. Saat kami sedang menikmati perjalanan, hal yang paling kami takutkan pun datang. Ya, dalam perjalanan ini kami sangat takut jika harus terkena hujan, dikarenakan mengendarai motor dengan kondisi hujan membuat kami 2 kali lipat lebih mudah capek. Belum lagi perjalanan kami belum ada setengahnya, ya namanya alam
Alam bah duku. Tiba-tiba hujan. Bercanda teman-teman. Tapi emang di sini, aduh, kami ngerasa, aduh, capek banget kalau harus melakukan perjalanan dengan kondisi hujan yang cukup deras. Tapi tenang aja, namanya perjalanan jauh, kami pasti menyiapkan keperluan-keperluan yang penting di jalan. Tapi anehnya nih, ketika selesai kami pakai jas hujan, hujannya malah reda. Kalau kalian bisa lihat di sini hujannya reda. Dan ya ampun panasnya. Cuman ya udahlah, buat jaga-jaga kami tetap pakai jas hujan yang telah kami gunakan. Walau keadaan jalan aspal yang licin dan basah, untungnya matahari cukup terik nih untuk menyinari perjalanan kami. Emang sih agak cukup risih nih, kondisi nggak hujan, tapi kami tetap pakai jas hujan. Cuman ya udahlah, mengantisipasi. Oke, kita lanjut aja nih perjalanannya. Oh ya, di sini kita masuk lagi nih, Bukit Barisan Selatan. Kalau kemarin kan barat, sekarang kita masuk selatan. Nah, dikarenakan hujan, jadi monyet atau buruk-buruk yang biasanya muncul, di sini mereka nggak muncul nih. Nggak tahu nih, takutnya greges apa gimana yang ya. Sampailah kami di perbatasan Bukit Barisan. Nah, di sini ada jembatan yang cukup ikonik yang membelah antara kota Krui dan kota Bengkulu. Yang bikin video yang dari Jakarta udah pulang, terus yang Padang lewat ini ke Palembang. Ini menjadi salah satu jembatan paling panjang yang pernah kami lintasi nih selama di Sumatera. Kami kembali beristirahat dan ternyata bener aja, waktu di jalan kok udah pakai jas hujan, tapi baju di dalam kok rasanya kayak dingin-dingin gimana gitu. Dan ya, ternyata jas hujan yang gue gunakan tuh bocor, mulai dari celana dan bajunya itu semuanya rembes. Ini akhirnya gue coba untuk udahlah, gue buang aja di jas hujan dan berdoa semoga kedepannya nggak hujan lagi. Jadi abang ini dari Bengkulu ke Lombok, Bengkulu lagi 3 minggu, sangar ya. Dua kali dia ketilang yang. Ada cerita menarik, menjadi pengalaman baru dan membuat mental gue secara pribadi jadi lebih percaya diri lagi. Jadi mas-mas yang pakai Honda C70 ini nih, baru aja melaksanakan perjalanannya dari Bengkulu menuju Lombok dan kembali lagi ke Bengkulu. Lama perjalanan yang dia butuhkan adalah 3 minggu. Nah, cerita menariknya tuh, jadi ternyata abang ini motornya gak ada surat sama sekali. Dan setahu gue untuk bisa nyebrang ke Bali tuh penjagaannya agak ketat nih dari instansi. Tapi dia bilang kalau dia hanya perlu keluar uang 50.000 untuk bisa lolos. Dan ada yang satu lagi yang bikin gue cukup shock, yaitu ketika dia terkena tilang di Yogyakarta. Kenapa? Karena denda yang harus dia bayarkan itu cukup besar, menurut gue adalah 1 juta rupiah untuk 3 motor itu. Dan dia bilang kalau dia dikejar lebih dari 10 kilo loh, bayangin, tetap dikejar. Sampai akhirnya dia ditangkap dan harus membayar denda tersebut. Oh iya, dia cukup sedikit memberikan gue tips nih, tipsnya nggak bener ya, nggak untuk dicontoh. Dia bilang dia kan bertiga nih, dia menyarankan kalau dikejar, kalau bisa nih 3 motor ini atau teman-teman yang touring nih bareng-bareng nih, kalau bisa 3-3-nya mecah biar nggak kena semuanya. Karena kalau ketiga-tiganya langsung kena, itu denda yang harus dibayar ya cukup besar. Oke, lanjut aja perjalanan karena kita baru aja masuk Kabupaten Bengkulu. Let's go. Ketika kami sudah masuk Provinsi Bengkulu, kita akan disuguhkan dengan pemandangan truk-truk ataupun mobil bak penuh dengan sawit. Nah, teman juga harus hati-hati nih teman-teman, karena di jalan itu nggak cuma sapi yang kadang ke tengah jalan, tapi kambing, anjing, dan ayam pun juga sering nih lewat di tengah jalan. Dan hati-hati ya, jangan sampai ketabrak. Lagi istirahat, masih 3 jam lagi. Buat teman-teman jangan lupa ambil cash yang banyak karena di sini susah, ATM dan tarik tunai juga aduh sulit.
padahal lagi di Indomaret. Karena kami selalu berhenti terus nih. Benar aja, di depan sudah terlihat jelas kan kalau awannya benar-benar gelap banget nih. Terlihat sangat siap untuk menyambut kami. Oh iya, di sini jas hujan udah kami buang, khususnya punya gue udah gue buang, dan punya istri gue tuh masih disimpan. Aduh, mau berhenti makan tapi kondisinya udah kayak gini mendung. Akhirnya kita putuskan untuk beli somai dan makan di jalan aja. Dan bener aja, kami harus menghadapi hujan yang deras tanpa jas hujan. Jarak yang harus kami tempuh pun masih 3 jam lebih 10 menit lagi dengan jarak 125 kilo. Sedangkan waktu sudah menunjuk pukul 5 sore. Ini yang membuat kami jauh lebih takut dengan kondisi hujan tanpa jas hujan dan waktu yang sudah sangat sore. Di sini kami sudah sadar bahwa kami akan sampai di Bengkulu pada saat malam hari. 3 jam hujanan. Waktu telah menunjukkan pukul 7:30 malam dan kami pun tidak kunjung sampai. Dan bahkan setelah kami dicek, jarak masih 1 jam lagi. Kami pun di sini memutuskan untuk istirahat, walau dalam keadaan hujan dan basah kuyup. Alhamdulillahnya pada saat pukul jam 8 malam kami berhasil sampai di perbatasan kota Bengkulu. Ingin rasanya untuk segera sampai ke hotel, mandi, dan langsung istirahat. Pukul 20.30 kami sampai di Bumi Merah Putih. Kami memutuskan untuk segera ke hotel dan alhamdulillah kami sampai hotel pilihan kita. Dan kami memilih untuk stay 1 malam di salah satu hotel di Bengkulu sebagai tempat persinggahan kita malam ini. Gue belum spill barang-barang yang ada di tas kiri kanan gue. Let's go. Ini ada drone, ini ada obat-obatan, ini ada alat make up, ini ada jajanan minuman, ini make up, terus di bawah ada kabel-kabel. Ini yang bikin paling berat nih. Nah, nih baju-baju ini sama ini juga baju nih. Baju kotor. Baju kotor nih, baju kotor. Ini ada sandal jas hujan, ada sepatu sendal sama sendal, jas hujan lagi. Ini jok, tas mukena, helm. Nah, ini alat-alat motor, bengkel. Kalau terjadi trouble dengan hubungan rumah tangga gue. Ini gopling, ini yang paling wajib. Kabel, tongsis. Nah, itu semua ditaruh di sini. Karena kita capek, jadi kita milih untuk stay 2 hari di sini. Sebenarnya bukan karena capek alasan utamanya. Alasan utamanya karena pertama hotel ini murah, nggak sampai 300.000, bagus. Udah sama Dan kedua, itu udah sama breakfast lo, bayangin. 270 ke 280 lah. 1 malam udah sama breakfast. Dan yang paling penting, yang bikin gua udah di sini aja deh kalau bisa sebulan. Pemandangannya. Lagunya kan Beautiful Indonesia, relate banget sama pemandangan. Jangan kaget ya. Tapi tadi bilang sombong. Udah gak apa-apa. Kan kita spill hotel rekomendasi yang bagus. Lu pasti betah deh. Langsung lautan, lu lihat.